32. Semua kekuatan berada dari dalam, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Kekuatan berasal dari pengetahuan yang tepat, dan melalui latihan-latihan fakultatif tentang prinsip-prinsip yang tepat. 33. Apabila Anda mampu memahami hukum ini secara menyeluruh, dan mampu mengendalikan proses berpikir Anda, maka jelas Anda bisa menerapkannya pada setiap kondisi. Dengan kata lain, Anda akan bisa bekerja sama secara sadar dengan hukum Maha Kuasa, yang merupakan landasan inti dari semua hal. 34. Pikiran universal adalah prinsip kehidupan dari setiap atom di dalam kehidupan kita. Setiap atom terus-menerus berjuang untuk mewujudkan lebih banyak kehidupan lagi. Semua atom cerdas, dan semuanya berjuang untuk mengarah ke tujuan yang harus mereka raih. 35. Mayoritas umat manusia hidup di dunia luar diri mereka. Hanya sedikit yang telah menemukan dunia di dalam diri, padahal dunia di dalam dirilah yang menciptakan dunia di luar diri itu. Dunia di dalam diri bersifat kreatif. Segala sesuatu yang Anda temukan di dunia luar diri telah Anda ciptakan di dunia dalam diri. 36. Apabila Anda memahami hubungan antara dunia di luar diri dan dunia di dalam diri, Anda akan menyadari tentang kekuatan yang dapat Anda miliki. Dunia di dalam diri adalah sebab, dunia di luar diri adalah akibat. Untuk mengubah akibat, Anda harus mengubah sebab. 37. Ide ini memang amat baru dan berbeda. Kebanyakan manusia berusaha mengubah akibat dengan cara mengolah akibat itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa yang mereka lakukan hanyalah mengubah satu bentuk stres ke stres lain. Padahal, untuk menghilangkan ketidakharmonisan, kita harus menghilangkan penyebabnya. Dan, penyebab ini bisa ditemukan hanya di dunia dalam diri. 38. Di semua tataran kehidupan, kita melihat bahwa semua perkembangan berasal dari dalam. Setiap tanaman, binatang, dan manusia adalah saksi hidup untuk hukum yang besar ini. Kesalahan yang terjadi di setiap zaman adalah mencari kekuatan dari luar. 39. Dunia di dalam diri adalah sumber persediaan universal, sedangkan dunia di luar diri adalah salurannya. Kemampuan kita untuk menerima kucuran ini tergantung pada pengenalan kita pada sumber universal ini, energi tak terbatas di mana setiap individu merupakan salurannya. Begitu pula, setiap individu merupakan saluran bagi individu lainnya. 40. Dibutuhkan proses mental untuk berkenalan dan berinteraksi dengan pikiran universal. Karena pikiran universal merupakan kecerdasan yang mengisi setiap ruang dan menghidupkan semua benda hidup, maka aksi dan reaksi mental ini merupakan hukum sebab akibat. Tetapi, prinsip sebab akibat ini tidak terbentuk di dalam individu melainkan di pikiran universal, dan merupakan proses subjektif, bukan kemampuan objektif. Sebab akibat ini terlihat di berbagai kondisi dan pengalaman. 41. Untuk mengekspresikan kehidupan, harus ada pikiran. Tidak ada yang eksis tanpa pikiran. Segala yang eksis adalah perwujudan dari substansi dasar ini. Semua hal telah tercipta dan terus-menerus tercipta dari pikiran dan oleh pikiran. 42. Kita hidup di suatu samudra tak terukur yang berisi substansi pikiran yang mudah beradaptasi. Substansi ini selalu hidup dan aktif, serta sangat sensitif. Ia dapat berubah bentuk sesuai tuntutan mental. Pikiran membentuk cetakan atau matriks. Dan dari situlah, substansi ini mengekspresikan diri. 43. Ingatlah bahwa penerapan hukum inilah yang bernilai, dan bahwa pemahaman praktis tentang hukum inilah yang akan mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan, kebodohan menjadi kearifan, ketidakharmonisan menjadi harmoni, dan tirani menjadi kebebasan. Dan dilihat dari sudut pandang sosial dan material, jelas tidak ada berkah yang lebih besar daripada hal-hal itu. 44. Sekarang, inilah penerapannya, tentukan suatu ruangan di mana Anda bisa sendirian dan tidak terganggu.
Duduklah dengan tegak dan nyaman, tetapi bukan dengan sikap bermalas-malasan. Biarkan pikiran Anda berkelana kemanapun ia suka, tetapi tetaplah tidak bergerak. Selama 15-30 menit. Latihlah selama 3 atau 4 hari atau 1 minggu, sampai Anda merasa dapat sepenuhnya menguasai fisik Anda. 45. Banyak orang yang menemui kesulitan dalam latihan ini, sementara beberapa orang lainnya dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi hal yang terpenting, Anda harus terlebih dahulu bisa sepenuhnya menguasai tubuh sebelum Anda siap melangkah maju. Di sesi berikutnya, Anda akan menerima instruksi untuk langkah selanjutnya. Pastikan Anda telah menguasai instruksi ini. Latihan minggu pertama bab 1. Mengamankan pengendalian tubuh secara penuh. Langkah 1. Pilih tempat, sendirian, tak terganggu. Langkah 2. Duduk tegak, nyaman tidak lesu. Langkah 3. Biarkan pikiran berkelana kemana ia suka. Langkah 4. Tenangkan diri secara sempurna dalam 15-30 menit. Lanjutkan dalam 3-4 kali atau seminggu sampai Anda benar-benar mampu mengendalikan keberadaan tubuh fisik Anda. C. Tanya jawab. 1. Apakah yang dimaksud dengan dunia di luar diri sehubungan dengan dunia di dalam diri? Dunia di luar diri adalah cerminan dari dunia di dalam diri. 2. Segala kepemilikan ini berdasar pada apa? Segala kepemilikan ini berdasar atas kesadaran. 3. Bagaimana individu bisa terhubung dengan dunia objektif? Individu bisa terhubung dengan dunia objektif melalui pikiran objektif. Otak merupakan organ dari pikiran ini. 4. Bagaimana individu bisa terhubung dengan pikiran universal? Individu terhubung dengan pikiran universal melalui pikiran bawah sadar. Solar plexus adalah organ dari pikiran ini. 5. Apakah pikiran universal itu? Pikiran universal adalah prinsip kehidupan dari setiap atom yang ada di dalam eksistensi. 6. Bagaimana individu bisa bertindak sesuai dengan pikiran universal ini? Kemampuan individu untuk berpikir merupakan kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal ini dan membuatnya terwujud. 7. Apa hasil dari aksi dan interaksi ini? Hasil dari aksi dan interaksi ini adalah sebab dan akibat, setiap pikiran adalah sebab, dan setiap kondisi adalah akibat. 8. Bagaimana kondisi-kondisi yang harmonis dan diinginkan ini bisa dipastikan? Kondisi-kondisi yang harmonis dan diinginkan ini diperoleh melalui pikiran yang benar. 9. Apa penyebab dari semua ketidakserasian, ketidakharmonisan, kekurangan, keterbatasan? Ketidakserasian, ketidakharmonisan, kekurangan, keterbatasan itu merupakan hasil dari pikiran yang salah. 10. Apakah sumber dari segala kekuatan? Sumber dari segala kekuatan adalah dunia di dalam diri, sumber persediaan universal, energi tak terbatas, dan setiap individu merupakan salurannya. Sebab dan akibat bersifat mutlak dan pasti di alam pikiran yang tersembunyi, sebagaimana di dunia benda materi yang tampak. Pikiran adalah penenun ulung, baik untuk pelapis karakter interior maupun pelapis keadaan di luar. James Allen. Selesai, silahkan lanjutkan ke bab 2.